Time traveler atau penjelajah waktu adalah sebuah konsep suatu benda yang berjalan maju atau mundur dari satu titik ke titik lain. Greta Thunberg adalah seorang aktivis remaja berusia 16 tahun yang viral di Swedia dikarenakan ditemukannya sebuah foto yang berusia 120 tahun, di mana foto itu ditemukan seorang wajah seorang gadis yang sangat mirip dengan Greta Thunberg. Dari sinilah bermunculan teori konspirasi tentangnya. Gue Eki Scarlett dan selamat datang di Hororisme. Subscribe gengs, ayo gabung. Teman-teman pasti udah gak asing dong dengan kata time traveler. Time traveler adalah seseorang yang menggunakan alat khusus untuk menjelajahi waktu dari masa lalu ke masa depan, atau dari masa kini ke masa lalu, kayak di film Doraemon, Jumper, atau film-film yang bercerita tentang time traveler lainnya. Tapi bagaimana ya kalau time traveler itu benar-benar ada di dunia nyata? Pasalnya, banyak banget yang memperhatikan tentang kemiripan antara Greta Thunberg dengan seorang wanita yang ada di foto yang diperkirakan berusia 120 tahun, teman-teman. Foto ini ditemukan oleh seorang pria yang bernama Eric Heck di wilayah Yukon, Kanada. Foto ini ditemukan dari arsip Universitas Washington. Foto ini menunjukkan aktivitas anak-anak yang sedang mengoperasikan mesin tambang emas selama Demam Emas Klondike pada tahun 1898, hingga ditemukan wajah seorang gadis yang sangat mirip dengan aktivis yang berusia 16 tahun ini. Kelihatan dari tatapan mata hingga rambutnya yang panjang dikepang, bahkan tubuhnya juga sama persis, teman-teman. Mungkinkah Greta Thunberg adalah seorang penjelajah waktu yang dikirim dari masa depan untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim yang sedang berlangsung? Saat foto ini beredar di Twitter, orang-orang sangat takjub dengan kemiripan yang sangat mencolok. Mulai terlihat dari raut wajahnya, senyumnya, tatapan matanya, sampai rambut yang dikepang, juga kupluk yang digunakan, teman-teman. Bahkan tubuhnya, banyak yang mengatakan juga sama persis dengan Greta Thunberg yang berusia 16 tahun saat ini. Mulailah teori konspirasi dan perdebatan mulai muncul dari sini. Dan salah satu akun Twitter yang bernama @jacksamestring mengatakan, jadi Greta Thunberg ada di foto 120 tahun yang lalu. Dan ini adalah konspirasi favorit saya yang baru. Greta adalah seorang penjelajah waktu dari masa depan dan dia di sini untuk menyelamatkan kita. Sekarang, yuk kita bercocokologi untuk mencari tahu apakah foto ini mengalami sebuah perubahan atau enggak. Aku punya foto versi hitam putih sama foto yang sudah di X-ray, teman-teman. Jadi, tujuan X-ray adalah untuk mencari tahu apakah sebuah foto telah mengalami perubahan yang sudah diedit atau enggaknya dari X-ray. Nah, ini adalah foto versi hitam putihnya, teman-teman. Sekarang kita ganti ke yang sudah di X-ray. Oh, sugoi. Korikara sasin wa Meiji Suruto Hiraki ga arimasen. Bahkan, teori lain mengatakan bahwa foto ini adalah satu-satunya bukti bahwa Greta Thunberg memang benar-benar adalah seorang time traveler. Coba deh teman-teman lihat, nggak ada perubahan sama sekali. Sugoi ini kok keren ya? Setelah tim investigasi forensik melakukan penelusuran lebih dalam lagi terhadap foto yang tadi, hasilnya memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda editan atau menggunakan aplikasi Photoshop, karena memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda manipulasi, teman-teman. Makanya banyak yang percaya kalau
Greta Thunberg adalah seorang time traveler. Nah, ada lagi nih. Ini adalah sejarah lain yang menggambarkan sebuah keluarga kelas pekerja di Amerika pada pergantian abad. Sekarang kita bisa lihat nih bareng-bareng teman-teman. Di latar belakang, itu ada gadis yang wajahnya mirip banget sama Greta Thunberg. Perhatiin deh rambutnya juga. Di atasnya tuh rapi dan kayaknya sih itu dikepang ke belakang. Coba deh teman-teman perhatiin, mirip banget kan sama Greta Thunberg? Ada juga nih yang berasumsi kalau Greta Thunberg datang dari masa ini untuk memperingatkan kita tentang perubahan iklim yang mengganggu planet ini. Dengan pekerjaannya yang sekarang menjadi sosok pejuang lingkungan melawan krisis iklim. Faktanya, remaja Swedia ini menarik banyak perhatian dunia saat menggelar aksi mogok sekolah untuk iklim di depan parlemen, yang telah memicu gerakan yang dipimpin oleh kaula muda global untuk memerangi krisis perubahan iklim, teman-teman. Setelah melakukan aksi mogok sekolah setiap hari Jumat lebih dari setahun, ia pun telah berkeliling dunia untuk mempromosikan pesannya, menolak hadiah uang puluhan dolar, dan berbicara kepada PBB. Dari kabar yang beredar, dia dibeli oleh Leonardo DiCaprio sebagai pemimpin zaman sekarang untuk mengkampanyekan pesannya agar kita sadar tentang peduli lingkungan, dan dia pun masuk ke dalam nominasi untuk hadiah penghargaan Nobel, teman-teman. Tentu aja misteri ini membuat kita bertanya-tanya, Doste Kanojowa, sama Ninaru, Zendai Kara, Made, Gendai ni ga dekimasu ka? Sejauh ini, teori konspirasi paling kuat dari Greta Thunberg adalah dia menggunakan mesin waktu untuk memperingatkan kita hari ini untuk 120 tahun ke depan tentang bahayanya perubahan iklim. Beritanya, dia harus tiba di Madrid paling lambat bulan Desember untuk berpartisipasi dalam pekerjaan COP25. Pertemuan puncak mendasar untuk memutuskan strategi iklim di masa depan dan menginformasikan perjanjian Paris di sana. Greta mungkin sekali lagi akan mengingatkan perlunya komitmen segera untuk mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca demi kepentingan dan kesehatan planet ini. Mungkin kita memang gak bisa menemukan sebuah alat atau perantara yang digunakan oleh Greta Thunberg untuk pergi dari masa ke masa. Tapi kita bisa cari tahu siapa sih Greta Thunberg. Dan ini dia 5 fakta tentang Greta Thunberg. Sempat didiagnosis sindrom Asperger. Penyakit autisme yaitu penyakit gangguan pada syaraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Tapi hal tersebut tidak dianggap sebagai faktor penghalang baginya. Malahan, faktor tersebut menjadi sebuah kelebihan dan keunikan yang ia miliki. Seperti minatnya membaca studi iklim yang membuatnya memacu dirinya untuk bisa mengawali gerakan awal menjadi sebuah aktivis di lingkungan. Keliling dunia untuk aksi gerakan aktivis lingkungan. Greta sudah mengelilingi banyak negara di dunia untuk mengajak semua orang bergabung dalam menjaga lingkungan. Uniknya, Greta tidak mau naik pesawat. Alasannya, dia menyadari kalau pesawat adalah pemasok terbesar yang berdampak buruk bagi bumi. Jadi, dia lebih memilih naik kereta api daripada naik pesawat. Sempat juga nih, dia naik kapal pesiar bebas emisi selama 2 minggu untuk sampai ke New York untuk aksi iklim PBB. Greta merupakan seorang vegan. Selain aksinya menolak untuk menggunakan transportasi beremisi tinggi, dia juga enggan mengonsumsi makanan yang berasal dari hewani, seperti telur, susu, keju, dan lain-lain. Dengan semangatnya untuk menyelamatkan bumi yang mendorongnya untuk menjadi seorang vegan. Ibu Greta adalah seorang penyanyi. Ibu dari Greta Thunberg adalah seorang penyanyi yang bernama Malena Erdmann.
Ibunya diyakinkan oleh Greta untuk melepaskan karirnya sebagai penyanyi di opera internasional. Selain itu, Malena juga menulis sebuah buku tentang perjuangannya mengasuh Greta dan keluarga lainnya. Ibu Greta ini memiliki 44.000 followers di Twitternya yang menggunakan bahasa Swedia. Ayah Greta adalah seorang aktor sekaligus produser, Svante Thunberg. Yap, itu dia nama ayah dari Greta Thunberg yang adalah seorang aktor sekaligus produser film yang sudah menciptakan banyak karya bersama Malena sang istri, yang juga menjadi seorang manajer untuk istrinya. Dan ia pun ikut menulis sebuah buku yang berjudul Scenes from the Heart. Ayah Greta ini dikenal dalam serial drama TV Swedia yang berjudul Archipelago Doctor. Aku punya argumentasi lain tentang Greta Thunberg nih teman-teman. Atau mungkin jangan-jangan Greta Thunberg ini adalah salah satu fenomena dari doppelganger. Kalian tahu kan doppelganger? Itu loh, orang yang bukan saudara kembar tapi memiliki kemiripan. Kalau itu mungkin aku masih bisa percaya, soalnya memang banyak sih orang-orang yang mirip. Tapi kalau memang Greta Thunberg adalah seorang time traveler beneran, harusnya usianya nggak 16 tahun dong. Atau teman-teman punya argumentasi yang lain, punya pendapat lain, coba yuk komen di bawah. Thank you buat teman-teman yang udah gabung hari ini. Jangan lupa buat klik like, komen, subscribe buat teman-teman yang baru nemuin channel ini. Dan selamat bergabung ya. Oke, sampai sini dulu dan sampai jumpa di next video teman-teman. Bye.